Oke. Berbicara tentang dunia research dan pengembangan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan, tentu supportingnya tidak hanya di segi teknikal, namun regulasi dan lainnya saling terkait satu sama lain. Nah, nanti saya akan coba kaitkan graf yang akan menjelaskan bagaimana skema itu akan terjadi. Nah, di Grenoble, kota menengah di Prancis dengan penduduk sekitar 0,5 juta pada 2021, dan jumlah akademisi mencakup student dan research sekitar 100.000 di tahun 2021, dan salah satu scientific technological center di Eropa dengan 5 research center seperti di gambar pojok paling kanan itu adalah panas sinkroton terbesar di dunia sebelum didirikan di Bern, Swiss, dan sangat banyak laboratorium lainnya untuk mensupport sustainable energy yang menjadi isu yang sangat panas di Eropa maupun di negara belahan lain saat ini. Nah, saya akan sedikit mempresentasikan research yang saya lakukan saat ini di Laboratorium Pusat Teknik Elektro di Grenoble, di mana saya melakukan research tentang sustainable energy selama 6 bulan. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, jika diberi kesempatan, akan melanjutkan research dengan topik yang sama. Nah, di laboratorium ini, selain mensupport teaching atau pengajaran, research juga sangat berkolaborasi dengan industrial dan regulasi. Ada beberapa research center yang ada di Grenoble Institute of Technology. Yang pertama, System and Network untuk skala makronya, power electronic untuk konversinya, dan model dan metode dan sebagainya, yang di Prancisnya disebut MAGE Teams, dan media yang fokus sama device electrical power system, karena kita tahu bahwa sistem dari energi listrik itu sangat-sangat kompleks. Dan terakhir itu dielectric dan electrostatic materials, di mana saya menerapkan research untuk master thesis saya yang insya Allah akan berlanjut beberapa tahun kemudian dengan topik SF6 alternatif. Oke, saya lanjut. Pada kasus research sustainable energy, kaitannya regulasi atau polisi di Uni Eropa. Nah, ini mungkin akan research yang dilakukan sangat banyak di Uni Eropa. Saya hanya mengambil studi kasus apa yang saya lakukan saat ini dan mencoba mengaitkan research itu tidak bisa dipisahkan dari regulasi atau polisi yang dimau di Uni Eropa. Nah, topik riset saya itu yaitu tentang SF6 alternatif. Seperti gambar sebelah kanan, ini adalah struktur dari sulfur hexafluoride. Nah, gas ini adalah gas yang excellent, yang perfect, digunakan sebagai insulasi untuk peralatan listrik tegangan menengah dan tinggi. Aplikasinya bermacam-macam, seperti switchgear, seperti tiga gambar berderet di bawah ini. Ini umumnya sangat banyak digunakan di dunia. SF6 ini dikembangkan di Prancis pada beberapa dekade yang lalu, namun setelah adanya kesepakatan global berdasarkan research pada
pada tahun 1992 ada suatu konvensi yang menyatakan bahwa SF6 itu sangat berbahaya. Oleh karena itu perlu adanya alternatif. Kenapa SF6 itu sangat cocok? Karena di elektrik itu maksudnya gas SF6 itu mampu menahan source current atau perpindahan hubung singkat antara dua elektrode. Jadi SF6 itu mampu menangkap elektron bebas dan membebaskan elektron itu melalui medium gas ke udara berupa calor atau panas, sehingga short circuit atau kerusakan pada sistem atau alat itu bisa diminimalisir. Arc quenching, heat transfer, dan chemical recombination, maksudnya SF6 itu setelah mereka menangkap elektron dan mereka mampu membentuk ulang strukturnya tanpa merusak struktur yang alami atau natural dari SF6, sehingga sangat excellent gitu. Ini berdasarkan sumber dari Solvay Special Chemical yang berpusat di Jerman. Excellent gas insulation ini telah saya jelaskan sebelumnya beberapa poin. Kenapa perlu perlu alternatif dari gas ini? Seperti gambar sebelah kanan, ini adalah komparasi antara greenhouse effect, gas kaca greenhouse ini karena aktivitas pencemaran oleh manusia, dan natural effect. Ini perbedaannya sangat jauh. Yang antropogenik ini akan menimbulkan radiasi yang radiasi solar radiasi itu tidak sepenuhnya kembali di-escape di permukaan bumi gitu. Sedangkan natural greenhouse itu sangat jauh perbedaannya, sehingga panas yang ditimbulkan di permukaan bumi itu juga sangat minim dibandingkan organic activities itu. Nah, perbandingannya apa? Perbandingannya itu 1 kilogram gas SF6 itu setara dengan sekitar 24 ton dari gas CO2 yang dilepaskan ke udara. Jadi sangat signifikan itu. Dan walaupun gas SF6 itu 0,1% komparasinya terhadap antropogenik lainnya, namun gas SF6 ini mampu bertahan lifespan-nya 3.200 tahun, sehingga kalau diakumulasikan ini sangat berbahaya, sehingga ada force atau regulasi yang mendorong alternatif dari gas itu. Nah, berdasarkan Kyoto Protocol pada, saya lupa tepatnya, mungkin 1996, ini gas SF6 ini terregistrasi pada poten gas yang menyebabkan global warming atau pemanasan global. Dan setelah diterapkan Kyoto Protocol, Uni Eropa sangat tanggap. Uni Eropa ya, semua hal yang bersifat positif, saya akui Uni Eropa sangat tanggap. Pada 2016, Uni Eropa mengeluarkan regulasi pada semua aspek seperti industrial maupun lainnya, mengeluarkan regulasi terhadap tentang pembocoran atau leaking prevention dari SF6, recovery dan manajemen penggunaan. Nah, pada tahun 2014, karena Uni Eropa pada tahun 2050 dengan target neutral karbon, jadi nggak ada emisi itu nol
0% di Uni Eropa, sehingga pada 2014 Uni Eropa mengupgrade sistem dari regulasi 2016 dengan CAP system. CAP system ini di mana menerapkan ETS emission trade system, menggunakan pembatasan penggunaan karbon. Halo. Halo Mas Maulana. Oke. Bisa lanjut? Bisa Mas, bisa Mas. Oke. Jadi bagaimana mendapatkan alternatif dari gas SFC? Ya, regulasi udah oke. Maka research intensif itu suatu keharusan. Jadi saat ini research yang saya lakukan selama 6 bulan dan beberapa tahun kemudian dan beberapa tahun ke depan, yaitu gas HFO family dan derivatif itu telah ditemukan setelah penelitian beberapa dekade bahwa ini cocok untuk mengganti gas SFC. Namun ada beberapa kendala. Cost-nya sangat moderat, sangat tinggi. Nah, untuk meminimalisir dari cost itu, apa yang perlu? Research institution itu harus bekerja sangat ekstra bagaimana melakukan predictive model atau characterization dari gas FFC supaya diterapkan secara luas di industrial seperti di Schneider Electric, ABB, Siemens, dan lainnya gitu. Ini sedikit research gambaran apa yang saya lakukan dan kaitannya terhadap regulasi yang Uni Eropa terapkan gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang global warming, energi dan global warming. Nah, ini sedikit gambaran. Jadi bahaya climate change, recession dan COVID itu kita mengalami sekarang bahwa COVID itu begitu parahnya. Namun untuk waktu jangka panjang climate change itu jauh lebih besar dangerous efeknya dibandingkan COVID ini atau resesi yang terjadi, resesi. Nah, ini sangat menarik. Saya menemukan data dari profesor di kampus dan yang dilakukan oleh suatu research institusi. Nah, global warming untuk non-linear effect gitu. Jadi sebenarnya yang negara yang sangat-sangat signifikan pengaruhnya terhadap pemanasan global itu Indonesia, negara yang terletak pada garis khatulistiwa. Gitu. Ini berdasarkan research bahwa pada non-linear jika temperatur meningkat, kita lihat bahwa Uni Eropa sebenarnya nggak terlalu signifikan, malah beruntung berdasarkan research yang dilakukan. Nah, kita negara yang khatulistiwa ini efeknya sangat besar seperti apa? Banjir, naiknya permukaan laut dan lainnya gitu. Ini seharusnya kita nggak bisa diam lagi masalah global, pemanasan global ini. Nah, selanjutnya bagaimana kaitannya global warming, pemanasan global dari historical hingga prediksi yang akan datang. Nah, saat ini berdasarkan current policy Paris Agreement yang diterapkan pada 2015 bahwa ini juga belum signifikan mengurangi karbon dioksida emisi pada tahun hingga
hingga 1 abad ke depan. Jadi polisi ini setiap tahun di-upgrade untuk mencapai di bawah 2 derajat Celcius pada 2100 gitu. Nah, kaitannya global warming atau pemanasan global terhadap energi. Ini data dari IPCC. Ini ternyata apa? Kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara kita. Energi, ternyata sektor energi lah yang yang sangat signifikan menyebabkan terjadinya pemanasan global, 75%, sekitar 75%. Nah, yang parahnya lagi, kita Indonesia, selain energi yang kita gunakan mayoritasnya dari coal, nah, land use change, nah kita menggunakan batu bara yang telah dengan mengeksploitasi hutan. Jadi 2 efek di sini, forestry dan energi. Energi jelas, coal sebagai sumber utama yang akan saya jelaskan nanti. Coal itu sebagai salah satu sumber terbesar dari pemanasan global gitu. Karena kandungan CO2 yang sangat tinggi itu. Nah, kita Indonesia selain batu bara juga merusak hutan untuk meraih ya primer source tadi itu. Selanjutnya decarbonization target renewable. Sebenarnya ada dua pilar untuk mencapai target zero carbon pada beberapa dekade ke depan, yaitu dengan mengoptimalkan energi efisiensi dan renewable energy. Karena dua ini lebih dari 50% berkontribusi terhadap pemanasan global, gitu. Penurunan pemanasan global. Gitu. Hal ini di-set oleh COP Paris Agreement pada 2015, sehingga semua stakeholder harus bekerja untuk memecahkan situasi ini. Energi efisiensi tentu melibatkan masyarakat juga, bagaimana efisiensi penggunaan listrik dan lainnya. Contohnya renewable energy, seperti yang kita bayangkan bahwa mungkin kita membayangkan bahwa solusi menghandle masalah itu hanya renewable energy, tidak cukup itu. Ternyata renewable energy hanya sekitar 25% dari kontribusinya mengurangi pemanasan global. Ada aspek lain yang perlu kita kuatkan gitu. Datanya berdasarkan International Energy Agency 2016. Nah, berbicara masalah teknikal, misalnya di Indonesia atau negara lainnya berfokus hanya installing PV atau wind turbine atau lainnya, itu nggak cukup karena ada sektor coupling yang sangat-sangat signifikan. Karena apa? Karena penyebabnya apa? Karena intermitensi atau ketidakmerataan sumber dari energi renewable itu sangat tinggi, seperti solar yang pada saat musim panas dan musim hujan itu berbeda intensitasnya. Nah, solusinya apa? Pada 2050 Uni Eropa itu menargetkan sekitar 50% lebih bahwa ada sektor coupling, yaitu dengan memanfaatkan hidrogen melalui electrolysis system untuk menyuplai kebutuhan energi di sektor industri, building, dan transport. Jadi itu kuncinya itu. Jadi berbicara masalah lingkungan, energi itu hal-hal yang sangat kompleks. Jadi kita tidak bisa berfokus pada aspek teknikal atau regulasi. Jadi semuanya harus
jadi sangat-sangat kompleks itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu regulasi dan apa namanya, dan pengembangan sustainable energy di Uni Eropa. Ini berdasarkan data dari Schneider Electric. Jadi ada beberapa stakeholder yang tidak bisa dipisahkan. Regulasi, markets, business model, teknologi, consumer policy, semuanya nggak harus bekerja sama. Gitu. Seperti apa? Jadi Uni Eropa telah pada tahun 2019 telah mengeluarkan suatu rencana khusus tentang sustainable development. Jadi semua scale, baik itu energi, market dan lainnya, telah menerapkan kebijakan green development. Gitu. Nah, kita kalau berbicara tentang regulasi atau policy di Uni Eropa, ini tidak terlepas dari negosiasi yang dibangun secara global. Contohnya pada tahun 1992 UNFCCC di Brazil, ini konvensi pertama tentang climate change. Dan berlanjut di Kyoto Protocol. Nah, di Kyoto Protocol lah ini dibangun suatu kerangka mendasar untuk mengembangkan atau melanjutkan regulasi-regulasi selanjutnya guna mendukung green development. Nah, dan terakhir hingga sekarang yaitu Paris Agreement. Nah, Paris Agreement dianggap sebagai salah satu kunci untuk kesuksesan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan di Uni Eropa khususnya, telah diterapkan. Mungkin di negara-negara lain belum diterapkan karena beberapa obstacle atau kendala itu. Nah, berhubungan dengan Paris Agreement, objektifnya yaitu untuk menjaga temperatur kenaikan temperatur di bawah 2 derajat Celcius. Solusinya itu ya menerapkan zero carbon pada 2100 di seluruh dunia. Hal ini telah disepakati oleh hampir 200 negara dan merepresentasikan hampir 90% dari global greenhouse gas emission atau GWP. Dan China, United States, USA sekarang kayaknya sudah gabung kembali, dan mungkin China belum bisa menyanggupi hal ini. Nah, yang paling hangat saat ini yaitu seperti yang saat meeting week di Paris, di France, ada beberapa topik berkaitan dengan teknikal yang sangat-sangat perlu diterapkan, yang secara intensively diterapkan di Uni Eropa, yaitu di sektor energi, infrastruktur, prosumer, berkaitan dengan local use. Jadi ada komunitas khusus di Uni Eropa itu telah menerapkan sistem konsumsi energi secara lokal. Jadi efisiensi, reliability dan lainnya sangat signifikan peningkatannya. Gas, smart grids dan lain sebagainya. Nah, setelah dikembangkan setelah dilaksanakan Paris Agreement pada tahun 2015, Uni Eropa tidak mereka sangat pragmatis, maksudnya mereka sangat responsif terhadap kebijakan yang telah mereka sepakati. Ada beberapa kebijakan yang telah diterapkan, yaitu carbon tax dan ETS. Namun
ITS, Emission Trade System, ya hingga saat ini diterapkan karena ini dianggap yang paling efektif. Kenapa? Karena regulator atau pemerintah bisa membatasi penggunaan mengeluarkan kebijakan terhadap pengurangan gas emisi yang dilakukan oleh industri atau sektor lainnya itu. Ya kalau carbon tax mungkin income bisa besar, income suatu negara karena environmental. Namun itu tidak efektif mengurangi mengurangi emisi yang dilakukan. Terakhir sedikit gambaran tentang penggunaan energi di Uni Eropa 2019 data. Jadi negara di Eropa Utara itu persentasenya jauh lebih besar memanfaatkan renewable energy, dan hal itu karena faktor geografis mereka yang sangat mendukung. Dan France di posisi sekian, di France itu 33% menggunakan nuclear energy. Nah, nuclear energy itu zero emission, namun namun tidak tergolong pada sustainable energy karena efek atau dampaknya terhadap long term itu tidak baik atau rendah dibandingkan renewable energy. Jadi mohon maaf atas banyak kekurangan yang saya sampaikan. A bientôt, merci beaucoup. Terima kasih. Monggo Mbak Ya, oke. Baik, terima kasih untuk Mas Sanupal. Materi yang sangat luar biasa dan menarik ya, perihal tentang energi dan renewable energy, di mana banyak sekali riset-riset di Eropa, khususnya di Prancis ya Mas, dan kemudian membahas tentang global warming dan bahkan climate change yang bahayanya lebih bahaya begitu daripada COVID-19. Dan juga beberapa regulasi-regulasi yang ada di Uni Eropa. Nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman ada pertanyaan, kita buka sedikit diskusi. Di sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Mungkin bisa raise hand, langsung menghidupkan mikrofon, dan juga di kolom chat. Oke. Mas Sanupal, di kolom chat ada 1 pertanyaan dari Mas Koirul Anam. Mungkin saya bacakan. Negara-negara di Eropa seperti Britania Raya dan Jerman dan beberapa negara di sana mulai menutup LTO yang dioperasikannya untuk meningkatkan penggunaan EBT. Tetapi hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Selama pandemi COVID-19 ini, Indonesia malah melanjutkan pembangunan PLTU baru. Hal tersebut menegaskan bahwa pembangunan kita tidak punya orientasi masa depan. Sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? EBT, energi baru terbarukan. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain pertanyaan, langsung bisa meng-on-kan mikrofon, atau mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Mas Sanupal perihal pertanyaan. Oh, ini ada lagi Mas, dari Mas Junaidi Ferry, Mas Jun, Kepala Baka ini, Pak Jun. Salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah kurangnya regulasi yang terperinci dan terfokus dari pemerintah terkait masa depan energi di Indonesia. Film seksi killernya Dendi Laksono menggambarkan bagaimana persoalan energi dan oligarki berselingkuh. Wah, udah menyebut selingkuh ini. Menurut jenengan, apa perbedaan yang menonjol antara Indonesia dan negara-negara di Eropa?
apa persoalan yang harus segera diatasi di negara kita. Oke, ini pertanyaannya panjang sekali, Mas Saunapal. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk 2 pertanyaan ini, nanti akan mengisi. Baik, untuk Mas Sanopal, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jun dan Pak Anam. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ini pertanyaannya ngeri banget ya. Ya, Jadi ya intinya nanti kita diskusi saja sama mungkin teman-teman yang lain ada apa namanya pandangan juga mungkin. Nah, saya mungkin ini akan lebih pada perspektif ya, bukan di segi data ya gitu. Nah, untuk Mas Khairul Anam, kontribusi apa yang seharusnya sebaiknya kita lakukan untuk apa namanya pengembangan energi baru terbarukan ini. Ya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa pengembangan energi baru terbarukan ataupun sustainable energy itu tidak bisa dipisahkan antara satu komponen ke komponen lainnya. Contohnya policy, regulation, market, business models, technology, and consumer. Nah, ya kita sebagai generasi muda, menurut perspektif saya, kuatkan basic atau kapasitas yang kita punya, peran kita masing-masing sesuai bidang. Jadi nggak perlu misalnya saya di bidang teknik mesti apa namanya harus paling terkemuka dalam hal sosial. Mungkin saya nggak bisa di sana itu. Jadi saya mungkin fokusnya di sektor energi, walaupun skema besarnya atau frame besarnya kita paham dengan orientasi yang kita kerjakan itu. Jadi fokus pada bidang kita masing-masing dan pahami frame global. Kita ingin ke depannya bahwa Indonesia ramah energi, dan tentunya hal ini akan berdampak baik terhadap peningkatan peningkatan atau pengurangan kemiskinan oleh dampak krisis global yang melanda Indonesia gitu. Ya intinya itu fokus pada bidang masing-masing gitu dan optimalkan kerja itu. Saya nggak punya perspektif banyak masalah itu, mungkin teman-teman yang lain punya, mungkin monggo silahkan itu. Terkait tentang pengelolaan energi di Indonesia saat ini, apa yang menjadi persoalan yang katakanlah energi dalam Mas konteks. Halo? Ya, dengar suaraku udah. Ya, dengar. Ya. Terkait dengan konteks energi di Indonesia sekarang, yang menjadi penyebab emisi selain persoalan batu bara itu apa? Tingkat efisiensi itu yang di bagian mana sehingga bisa mencegah proses emisi di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan Mas Sanopal. Oke. Oke, ini saya berkaitan sama apa namanya pertanyaan Pak Junaidi ya, Pak Junaidi Karina. Memang saya coba cari-cari di apa namanya beberapa sumber bahwa Indonesia itu memang belum punya apa namanya frame besarnya udah punya tentang kebijakan ramah lingkungan itu. Nah, eksekusinya seperti apa? Itu yang enggak temukan gitu. Mungkin teman-teman bisa baca berbagai sumber. Contohnya di Uni Eropa jelas kebijakannya green development untuk ke depannya. Mereka telah
membuat skema besar dari aspek teknikal. Contohnya research yang saya lakukan tadi harus berorientasi pada green energy. Jadi misalnya studi kasus pada diri saya, apa yang saya lakukan itu, autopic research yang saya lakukan itu bukan pilihan saya gitu. Itu pilihan industri atau kebijakan dari pemerintah Perancis gitu. Contohnya SF6 alternatif, saya awalnya kurang srek dengan topik itu. Namun Lab Center meminta saya untuk membahas tentang itu gitu. Jadi di sana saya rasa Indonesia itu agak kurang. Jadi itu contoh sederhananya gitu. Misalnya saya melakukan tesis atau research di Indonesia, mungkin bayangannya saya bisa milih apa aja itu. Kalau di sini agak sulit gitu. Jadi orientasinya sangat jelas. Hal yang jebaran besarnya hingga konkret di bawahnya sangat-sangat terstruktur gitu. Menurut saya gitu di UNERPA. Sedangkan di Indonesia mungkin kedepannya akan terjadi kayak gitu. Sangat pragmatis, UNERPA sangat pragmatis gitu, dan skeptis, sehingga mereka bergerak berdasarkan data, berdasarkan research untuk meyakinkan industrial, polisi dan lainnya. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali dari teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Saya Fik. Ya, Pak Satria, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Vika. Salam kenal Mas Sanupal, Pak Satria dari Fakultas Hukum. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Sanupal itu sangat menarik, ya, khususnya terkait dengan bagaimana peran global untuk mengatasi climate change. Tapi disadari atau tidak, sebenarnya Indonesia sebagai negara negara berkembang itu juga menghadapi situasi yang luar biasa buruk. Misalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ya, bahkan saya menuliskan riset itu, Indonesia atau pemerintah kita sedang melakukan tindakan ekosida ya, ecocide crime atau kejahatan ekologi yang itu sengaja untuk membunuh warga negara secara perlahan. Karena apa? Karena proses deforestasi itu kemudian sangat masif ya, khususnya di kelapa sawit. Nah, ada satu anomali sebenarnya Mas Sanupal yang ingin saya sampaikan. Di Eropa sendiri isu tentang kelapa sawit kan ditolak ya di dalam proses perdagangan bebas ya. Tapi pada saat yang sama ketika Indonesia kemudian di RSPO itu kemudian melakukan persidangan atau melakukan sengketa misalkan untuk kasus beberapa kerusakan lingkungan hidup di Riau, di Kalimantan, itu kemudian juga kalah gitu ya. Artinya ada satu tindakan yang menolak minyak kelapa sawit, tapi di sisi yang lain juga investor di sektor tersebut juga banyak, khususnya di Eropa. Nah, gimana menurut Mas Nopal untuk menghadapi situasi climate change, industrialisasi dan perkembangan teknologi dan sustainable energy itu? Menurut saya itu mungkin, Pak Vika. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Satria. Satria, mungkin untuk Mas Sanopal bisa langsung jawab pertanyaan dari Mas Satria, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas. Ini pertanyaannya sangat menarik. Topik ini beberapa bulan yang lalu pernah kita diskusikan juga sama Profesor. Memang ada kontroversi kebijakan ini dengan bisnis, atau sehingga graf atau contoh kasus di Uni Eropa ya. Contoh kasus di Uni Eropa mereka itu tidak mampu menerapkan secara
Jadi misalnya tahun ini kita tahu kebijakan green ini harus diterapkan pada secara langsung, itu nggak bisa. Di Eropa itu mereka terus berbenah. Kenapa? Mereka itu bergerak berdasarkan keseimbangan antara market, business models, teknologi, consumer, policy, dan regulasi. Nah, Eropa itu sebenarnya kebijakan green energy di Eropa ini telah berlaku semenjak tahun 2000. Semenjak tahun 2000-an. Namun, boomingnya kebijakan terakhir yang signifikannya baru terrealisasi sekitar tahun 2020 ini. Jadi mereka ada stepnya. Kalau Indonesia saya belum paham juga. Ada step yang mereka jalani, mulai dari research, mulai dari frame yang mereka bangun, dan mereka belajar banyak hal. Contohnya ETS energy trade system, dari tax carbon dan cap, itu kan perlu dinamika. Contohnya di Jerman misalnya. Di Jerman sekarang itu harga electricity sangat-sangat tinggi karena mereka telah menerapkan sistem tanpa telah bergerak sangat awal, namun mereka timpang, tidak belajar dari ini, experience-nya masih kurang dari sebelumnya, baik itu experience di sektor ekonomi maupun lainnya, consumer engagement-nya dan lainnya masih kurang, sehingga cost electricity di Jerman itu sangat-sangat tinggi dibandingkan di France. Sehingga pada 2020 ini mereka telah memiliki banyak insight, banyak experience, banyak metode yang bisa diterapkan untuk menyeimbangkan antara regulasi, market, business model, teknologi, consumer, dan polisi. 2020 mereka mampu menerapkan fully green energy untuk mencapai zero emission pada sekitar 2050. Jadi mereka itu bertindak bertingkat-tingkat juga. Jadi nggak bisa langsung step pada kebijakan, nggak boleh menggunakan alternatif harus menggunakan fully alternatif energi terbarukan atau kebijakan yang mendukung green energy, enggak. Seperti yang saya jabarkan sebelumnya, alternatif SF6 ada dua regulasi yang timbul. Yang pertama regulasi pada tahun 2016 dan dirombak pada 2014. Karena 2006 itu dirasa nggak cukup, sehingga 2014 itu di-upgrade lagi. Jadi antara industrial, keseimbangan industrial itu terbangun gitu di Uni Eropa gitu. Nah, mungkin start point-nya Indonesia dan Uni Eropa itu agak jauh berbeda, sehingga ada sangat dinamikanya sangat tinggi gitu. Ya, kita tahu bahwa industrial itu sangat pragmatis, sangat pragmatis. Mungkin perusahaan-perusahaan besar di Uni Eropa itu, ada beberapa perusahaan di Uni Eropa itu mendukung kebijakan Indonesia itu menuntut Uni Eropa. Namun mereka industrial itu pragmatis, nggak, hampir kebanyakan industrial itu nggak peduli sama sustainable energy. Itu kita harus akui, konsep dari industrial atau business model itu ya profit gitu. Nah, itulah fungsinya polisi dan regulasi untuk menyeimbangkan antara environmental, business model, dan teknologi gitu. Nah, Eropa teknologi juga mendukung, regulasinya oke, polisinya oke, ya itu sangat mungkin 2050 itu mereka mencapai zero carbon emission gitu. Itu sih ya intinya, ya perusahaan pragmatis, intinya
harus di distrik oleh polisi dan regulasi yang untuk menyeimbangkan hal itu semua itu. Perspektif saya seperti itu, Mas. Jadi boleh tambahin sedikit ya, Mas Sanupal ya? Menimpali sedikit. Berarti isu business and human rights tingkat compliance-nya di Uni Eropa berarti juga masih ini ya, Mas ya, masih kurang bagus ya. Ya, benar. Makanya apa namanya terjadi ini apa namanya di Eropa itu contohnya di Prancis ya, negara manifestasi tertinggi di Eropa itu, suka unjuk rasa itu. Ada kelompok partai itu yang saya kanan dan blok kanan dan blok kiri. Blok kiri mungkin mendukung lingkungan dan blok kanan itu mungkin apa namanya konservatif yang sangat ekonomi orientation itu. Masih ini juga. Namun blok lingkungan ini di Prancis saat ini masih dominan dibandingkan blok kanan tadi itu. Tentunya pemerintah juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Jadi mereka nggak Oke, makasih Mas Sanupal. Oke. Mas. Baik, terima kasih Mas Sanupal. Mungkin teman-teman yang lain, saya buka sesi kedua. Ada pertanyaan kembali. Oke. Untuk Mas Sanupal, ada beberapa pertanyaan yang timbul. Saya menarik sekali ya tentang tema kali ini. Tadi Mas Sanupal, saya sedikit menyumbang pertanyaan ya Mas Naufal, karena ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman di Q&A gitu, Q&A di IG Vokal IMM. Mas Sanopal tadi menjelaskan tentang regulasi-regulasi atau kebijakan di Eropa, Uni Eropa begitu. Mungkin salah satunya kayak Paris Agreement 2015 dan ada carbon tax and e-tax. Apakah regulasi-regulasi tersebut ada pengaruh begitu Mas untuk dunia khususnya di Indonesia? Karena kalau kita lihat begitu ya, ada salah satu contoh kebijakan Renewable Energy Directive yang sampai digugat oleh Indonesia ke WTO ya pada saat itu perihal tentang kasus kelapa sawit di Indonesia yang sempat disinggung oleh Pak Satria begitu pada saat itu sampai dibawa gitu ke WTO bahwasanya kebijakan tersebut itu mendiskriminasi produk kelapa sawit di Indonesia dan diskriminasi dimaksud itu adalah berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit di Indonesia, bahkan untuk pasar Uni Eropa sendiri. Karena kita ketahui juga bahwasanya kelapa sawit mentah ya merupakan komoditas ekspor potensial begitu yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perolehan devisa khususnya di Indonesia. Tapi ada kebijakan-kebijakan di luar negeri, salah satunya di Uni Eropa. Halo? Khususnya untuk yang sekarang ini Paris Agreement, carbon tax dan e-tax. Oke, mungkin itu Mas Sanopal. Oke. Ya memang ada di setiap regulasi ada obstacle yang harus dihadapi. Sebenarnya Uni Eropa menghambat suplai minyak mentah dari kelapa sawit dari Indonesia. Mereka di segi sektor ekonomi juga rugi. Namun mereka seperti yang saya katakan tadi bahwa Uni Eropa itu bergerak berdasarkan data, berdasarkan research, berdasarkan kepentingan. Mereka telah menetapkan bahwa carbon tax itu
kebijakan green itu sebagai frame teratas, hierarki teratas dalam mengambil kebijakan. Jadi Indonesia sebenarnya ke depannya, saya pribadi juga kurang kurang strike dengan pembangunan kelapa sawit yang sangat masif gitu. Hal itu sangat signifikan merusak alam, dan sebenarnya Indonesia itu masih banyak potensi yang bisa digali dari hutan yang tersedia gitu, selain kelapa sawit itu. Ya, konflik kepentingan memang tidak bisa dipisahkan di semua regulasi atau polisi. Nah, di Uni Eropa carbon tax misalnya, ITS sebelum diterapkan ITS menerapkan carbon tax, namun carbon tax nggak efektif mengurangi emisi, sehingga ETS dengan menerapkan cap sistem atau pembatasan sistem ini sangat efektif. Saya kurang paham juga dengan sistem perdagangan yang dibangun di Eropa terhadap trading sistemnya bagaimana. Yang jelasnya mereka meletakkan sistem development. Jadi ya intinya mereka berpegang teguh pada kebijakan yang telah ada. Jadi kebijakan di Eropa itu dari hulu hingga hilir itu sangat-sangat diperhitungkan, sehingga research mereka itu berorientasi pada kebijakan, berorientasi pada apa yang ingin mereka tuju, yaitu green energy, semua sektor. Jadi ekonomi juga harus mengarah ke sana, apalagi bisnis model harus mengarah ke sana dan lain sebagainya. Jadi intinya frame besarnya telah mereka letakkan dan semuanya harus tertuju pada sana. Nanti ada, jika perusahaan tetap menerima produk dari Indonesia, mungkin ada suatu denda atau tuntutan ke perusahaan yang memediasi atau mengirimkan produk dari Indonesia ke Eropa. Yang intinya Uni Eropa telah menyusun sistem regulasi dan polisi yang sangat-sangat strict berdasarkan research dari hulu hingga hilir. Jadi tidak bisa, misalnya Indonesia, apa yang dikatakan di hulu itu berbeda yang terjadi di hilir. Karena apa? Karena ada beberapa celah yang di sini masih bisa, di hilirnya pihak kepentingan bisa industrial, businessman atau lainnya gitu. Jadi regulasi sebenarnya Indonesia itu perlu research yang sangat berorientasi, yang jelas itu. Di frame besarnya udah ada, namun hilirnya masih belum perlu kita perbaiki gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Sanopal. Di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan yang bermunculan, Mas. Mungkin bisa sambil dibaca, begitu panjang sekali ini pertanyaan layaknya pidato begitu ya, ada yang sangat panjang sekali. Kita ambil 3 pertanyaan dulu ya, Mas. Dari Sarif Lala. Wah, ini Sarif Lala. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya, Mas. Apakah langkah-langkah untuk mengurangi perubahan iklim ini juga ada tindakan-tindakan individu atau kolektif di Uni Eropa, seperti kegiatan penanaman pohon, greenhouse, dan gardening? Itu untuk pertanyaan dari Sarif dan Lala. Selamat malam, Sarif dan Lala. Oke, seperti ini, terima kasih Mas Syarif.
seperti kutipan Muhammad Abduh, Islam itu sebenarnya Islam normatif mungkin berada di timur. Islam yang sebenarnya di Eropa. Memang saya lihat realnya bagaimana. Saya juga sering ke pedesaan. Jadi konsep green itu memang telah diterapkan di selain global scale regulasi dari pemerintah. Mereka di diri mereka sendiri mereka udah sangat paham buang sampah, menanam pohon. Contohnya di Jerman, di Prancis, siapa yang nebang pohon atau merusak pohon itu dendanya bahaya, bukan bahaya, lumayan banyak gitu. Jadi satu pohon itu seharga sekian gitu. Jadi contohnya pohon-pohon pinus yang berada di sekitar pedesaan di Grenoble. Jadi ukuran pohon yang diizinkan atau enggak itu udah ditentukan, umurnya sekian-sekian, itu udah ditentukan. Memang regulasinya udah strict banget. Sehingga walaupun kelihatan simpel, namun dibalik semua tindakan di Eropa itu sudah didukung oleh regulasi yang sangat-sangat spesifik gitu. Jadi celah untuk masyarakatnya dan kesadaran masyarakatnya untuk menciptakan green energy itu udah tercipta gitu. Jadi itu pengalaman yang saya juga sering naik gunung atau keliaran di sekitar hutan di sini gitu. Nah, setiap minggu biasanya ada manifesto tentang lingkungan di Prancis gitu. Pertanyaan dari Mas Amin Rais, panjang juga ini. Iya. Kalau yang panjang-panjang itu suruh ngomong sendiri. Ya, mungkin Mas Amin Rais bisa on mikrofon langsung menyapa pemateri, saya langsung disampaikan. Oke. Oh ya, ini ada Mas Samsul Arifin. Ini Ya. mau bertanya atau bagaimana, Mas? Ya, mau bertanya. Oh, mau bertanya. Ya. Yes, silakan. Selamat malam, Mas Sanopal. Halo. Ini kalau mau ngomong terkait dengan penggunaan energi ya, khususnya di Indonesia, pertama terkait dari regulasi, sebagaimana disampaikan dari Pak Satria tadi, bahwa memang hal yang cukup mendasar terkait dengan meningkatnya pemanasan global itu tadi ya. Pertama ya karena penggunaan batu bara itu tadi. Terus yang kedua, semakin dimudahnya kita kalau mau ngomong secara objektif ya, pembangunan PLTU misalnya, itu semakin dipermudah. Apalagi sekarang ada undang-undang Omnibus Law yang di situ persyaratan untuk mendirikan PLTU misalnya itu dipangkas, salah satunya terkait dengan AMDAL. Nah, AMDAL ini kan salah satu hal penting ya, analisis dampak terhadap lingkungan seperti itu. Akan tetapi di undang-undang yang baru tersebut sederhananya diperingan seperti itu. Dari beberapa pegiat lingkungan, salah satu yang digaungkan itu ialah penggunaan energi terbarukan. Dan selama ini di Indonesia itu yang banyak ialah penggunaan panel surya seperti itu. Penggunaan panel surya. Tapi yang kita tahu kan harga dari panel surya itu tidak murah seperti itu dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Di Eropa sendiri khususnya di Prancis misalnya, selain penggunaan energi nuklir yang menjadi terbarukan maksudnya yang sering digunakan oleh masyarakat di sana itu energi apa, Mas Sanopal, seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, khususnya Prancis penopang energi yang terbesarnya memang bukan nuklir ya, dari gas, dari energi baru terbarukan ramah lingkungan seperti air, itu sangat signifikan di Eropa. Selain itu disokong oleh nuklir gitu.
Nah, nuklir itu nggak terlalu besar, sekitar di bawah 30% nggak salah, tahun 2021 di Prancis dari total penggunaan energi. Nah, selain itu kalau gas, jadi level penggunaan energi di Prancis itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang berdasarkan regulasi di Uni Eropa dan Prancis, mereka menyatakan apa namanya renewable sebagai dasar konsumsi dari masyarakat acceptable di market itu. Jadi market itu harus menerima energi terbarukan dulu, baru energi yang lainnya gitu. Jadi itu regulasi. Sehingga apa? Sehingga energi terbarukan itu mampu bersaing di pasar energi gitu. Saya nggak tahu di Indonesia gimana. Jadi seperti itu. Jadi energi terbarukan memang diprioritaskan. Jika energi terbarukan tidak bisa masih tidak bisa bersaing dengan coal, dengan gas atau lainnya. Nah, insentif itu berasal dari CAP, pembatasan. Jadi industrial itu boleh menggunakan PLTU atau apa lainnya, namun ada CAP system, ada karbon yang dikenakan atau didendakan kepada industrial yang harus dibayar pada ETS, Energy Trade System. Nah, insentif itu yang diberikan kepada pengembangan energi baru terbarukan itu. Ingat, energi baru terbarukan itu hanya menyumbang sekitar 25% untuk pengurangan global warming. Jadi nggak sepenuhnya dari itu. Jadi lainnya itu efisiensi. Efisiensi itu lebih ke arah technical atau research. Bagaimana konversi energi dari energi mekanikal ke energi listrik atau sebaliknya. Itu mendapatkan efisiensi yang bagus. Ya, jalannya itu research yang efektif gitu. Jadi 25% dari penyumbang global warming, lebih dari 25% yaitu efisiensi EBT dan forestation yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi fokus kita itu nggak cuma di energi terbarukan, energi terbarukan itu nggak cukup untuk mengatasi global warming yang ada saat ini gitu. Ya di Prancis dominannya energi baru terbarukan seperti air, itu sangat melimpah di Prancis. Air, panel masih ini, wind turbine atau nuklir. Nuklir dibandingkan batu bara, nuklir jauh lebih bagus. Sebenarnya di perspektif saya pribadi, saya mendukung nuklir di Indonesia dibandingkan batu bara itu. Selanjutnya gas itu berada pada peak tertinggi, hierarki terendah. Gimana? Maksudnya jika pada momen tertentu renewable energy tidak mendukung, nuklir tidak kuat, sehingga gas yang bisa beroperasi secara otodidak itu difungsikan. Konsekuensinya apa? Penggunaan gas itu di Uni Eropa sangat mahal gitu. Mengapa mahal? Karena kebijakan ada suatu insentif atau cap yang digunakan untuk mendukung energi basic tadi itu, energi baru terbarukan. Ya seperti itulah gitu, Mas. Mungkin oke, baik. Ya. Mungkin itu jawaban dari Mas Sanupal untuk pertanyaan dari Mas Ari. Di kolom chat masih ada beberapa pertanyaan lagi, Mas. Ini yang Amin Rais tanggapan begitu ya. Mungkin kita lewatin saja. Ini adalah opini dari Amin Rais perihal EBT begitu ya. Kemudian kita akan pindah ke bawahnya, Mas. Ada Pak Lukman Hakim. Ini Kepala PTI. Bisa saya bacakan pertanyaannya. Indonesia kaya sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, air, panas bumi, air laut, dan lain-lain. Dengan potensi bisa mencapai 442 GW. Sayangnya kekayaan yang berlimpah ini seakan terabaikan. Kapasitas terpasang baru 9,32 atau hanya sekitar 2%.
Selanjutnya, teman-teman, energi Indonesia 92%, fosil 8%. Energi terbarukan Indonesia harus bergegas transisi energi. Kepala PTI suruh ngomong aja, Fik. Oh ya. Ya karena Sinyalku agak sulit, Bang. Banyak sekali soalnya banyak ngomong. sekali ya pertanyaannya ini. Ya, suruh buka aja, open mic aja. Oke, Mas, Pak Oke ya. Pak Lukman Biar bisa kenalan. bisa langsung on mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya karena panjang sekali ini. Ya, saya juga kesulitan membuka ini, Pak. Apa namanya? Room komentarnya, room chatnya ya, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Langsung aja ya mungkin. Ya, Mas. Materinya sangat baik dan bagus sekali. Terutama saya juga ngajar di prodi elektro juga. Nah, sebenarnya mau tanya, ini kan sebenarnya Indonesia ini kan kaya banget itu dengan sumber energinya terbarukan gitu. Kaya banget seperti angin, matahari, air, panas bumi, air laut, arus laut dan lain-lain. Dengan potensi bisa mencapai 442 gigawatt. Sayangnya kekayaan yang berlimpah ini seakan terabaikan seperti itu. Kapasitas terpasang baru sekitar 9,32 gigawatt atau hanya sekitar 2%. Pemenuhan energi di Indonesia 92% fosil, ya seperti batu bara, itu minyak. Nah, 8% energi terbarukan Indonesia hanya bergegas transisi energi terbarukan. Jadi sangat riskan kalau kita melihat seperti itu. Pertanyaannya adalah, satu, apakah karena letak geografis Indonesia yang tidak cocok mungkin ya, mengingat negara kita ini kan negara tropis seperti itu, negara kepulauan dan banyaknya pegunungan-pegunungan. Tapi sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut harusnya bisa seperti itu. Yang kedua, apa mungkin SDM di Indonesia yang belum siap seperti itu dengan adanya energi terbarukan tersebut seperti itu, dengan untuk pengelolaan jenjang kedepannya. Yang ketiga itu apa juga permasalahan mungkin investasi energi terbarukan di Indonesia ini yang masih terabaikan dan mungkin ada sedikit solusi seperti itu. Mungkin yang ditawarkan dari Mas Sanupal ini terkait adanya percepatan mungkin. Terima kasih mungkin itu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Lukman Hakim, Kepala PTI ini Mas Nopal. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Ini terus terang sama Profesor, saya langsung to the point. Tahun pertama saya di Prancis di Grenoble. Kenapa kok Profesor itu selain fokus di research and development, dia juga sebagai pimpinan di Schneider Electric yang bergerak di seluruh dunia, khususnya ya yang diintensifkan itu di Southeast Asia, ya termasuk Vietnam, Brazil dan sebagainya beberapa dekade. Nah, Indonesia itu katanya kesulitan. Ya. Jadi kenapa kok Indonesia kesulitan mengembangkan energi? Saya tanya. Padahal potensinya sangat melimpah. Ya, tanggapan beliau katanya benar, Indonesia itu negara yang sangat melimpah. Secara geografis sebenarnya Indonesia itu sangat cocok untuk pengembangan energi baru terbarukan katanya. Sangat cocok. Itu pertanyaan yang pertama tadi Mas. Pak Lukman. Pertanyaan pertama, geografis itu bukan hambatan sebenarnya. Menurut beliau. Nah, yang menjadi masalah SDM, saya kira Indonesia itu juga mampu bersaing. Contohnya banyak itu engineer-engineer di Indonesia yang bekerja di luar negeri karena di Indonesia nggak ada tempat itu. Ya, yang menjadi masalah itu menurut hemat pribadi itu polisi dan regulasi itu yang tidak spesifik dan nggak konsisten, Pak. Itu. Yang spesifik dan nggak konsisten. Sehingga apa?
investation, business model, teknologi, consumer, market itu nggak terbangun. Jadi intinya gini, itu juga sempat saya diskusikan sama senior saya, bukan senior, ya kakak angkatan saya di pondok yang direktur Indonesian Power, ya direktur Indonesian Power, katanya gini, kita itu kesulitan Mas katanya. Kesulitan apa? Kesulitan karena regulasi dan polisi di Indonesia itu berubah-ubah. Perubahannya kenapa? Saya juga nggak paham. Apakah faktor kepentingan atau faktor apa? Itu perlu kita kritisi sebagai aktivis gitu. Ya, sebagai aktivis juga masukan menurut saya gitu. Kita itu harus bertindak berdasarkan data gitu. Kita jangan berdasarkan asumsi atau berdasarkan media-media yang cenderung provokatif. Kita harus bergerak berdasarkan data lagi gitu. Harapannya aktivis yang akan datang seperti itu gitu. Secara geografis jujur Pak ya, Indonesia itu kaya fosil, bukan fosil, energi sampah, energi geothermal, mikrohidro, dan lainnya, sangat kaya. Yang Bapak katakan tadi hanya beberapa persen yang termanfaatkan. Ya, secara geografis, karena Indonesia besar, seperti yang diterapkan di Uni Eropa, kedepannya mereka akan menggunakan decentralized system. Decentralized system itu juga kaitannya dengan consumer, jadi pro consumer. Jadi kebijakan dengan masyarakat itu harus sinkron. Jadi kolektif, misalnya daerah Indonesia itu ada desa, contoh kasusnya di desa saya misalnya, itu kan jauh dari desa sebelah yang berjarak sekitar 10 km misalnya, 10 kilo misalnya. Nah, di tempat itu ada sumber energi baru terbarukan, baik itu kotoran dan lain sebagainya. Nah, kolektivitas kebijakan yang didukung oleh kolektivitas oleh masyarakatnya itu perlu harus sinkron untuk mendukung decentralized gitu. Ya, seperti yang Bapak pasti udah paham konsep karena kita negara besar, persebaran masyarakatnya yang terpecah-pecah, sehingga kalau kita menerapkan sistem interkoneksi dari kota A, kota B saling terkoneksi semua, itu memang cost investment-nya sangat-sangat besar. Saya kira itu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Sanupal. Selanjutnya, kalau masih ada waktu, ada beberapa pertanyaan. Namun ada yang langsung bisa mikrofon. Mas Khairul Anam, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, Mas? Oke, ini Mas Khairul Anam. Iya. Enggak, Mbak Vika. Iya. Sudah terwakilkan. Oh, sudah terwakilkan. Oke. Pak Dede. Iya, ada ya, Dede Nasrudin. Oke. Mungkin sudah dibaca ya Mas untuk pertanyaannya? Iya. Apa perlu saya bacakan? Ini memang di Indonesia, saya langsung di Indonesia dilematis ya. Biaya investment energi baru terbarukan itu mahal gitu. Ya, investment. Nah, ada satu ya saya hanya berasumsi berdasarkan diskusi kami sama profesor di kampus yang fokusnya pada economics, environmental dan economics, relasinya terhadap energi. Nah, mereka itu kalau bisnis modelnya terbangun, terframe dengan bagus, sebenarnya investment cost bisa energi baru terbarukan itu bisa bersanding sebenarnya sama batu bara.
terkomparasi. Nah, misalnya untuk teknikalnya mungkin saya belum belajar juga ya. Pada intinya balik pada regulasi yang nggak berubah, dan research backing untuk kebijakan itu harus tepat itu. Ya, itu tugas generasi muda juga itu. Kita sebagai generasi muda ya bergeraklah berdasarkan data, jangan bergerak berdasarkan asumsi itu. Gitu. Mahal memang, dilematis di Indonesia. Di Eropa juga seperti itu. Namun trend cost of investment di Eropa di sektor energi terbarukan nurun. Gitu. Karena prinsipnya apa? Semakin banyak penggunaan energi terbarukan, maka cost investment secara otomatis menurun. Nah, mungkin yang ahli ekonomi bisa menjelaskan di sini gitu. Yang jelasnya mekanisme bisnis modelnya, market desainnya di Indonesia itu masih kurang ya. Ya kurangnya karena hulunya yang belum konsisten mungkin gitu. Indonesia pasti bisa gitu. Namun perlu extra time tuh untuk mencapai itu semua itu. Nah, ini Mas Dayat. Oh, Mas Dayat. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas, dari Mas Dayat PTI. Oke, dia di bawahnya Pak Dede. Ini ada pertanyaan mungkin untuk pertanyaan terakhir di sesi ini. Oke. Tentang CFSIC ya Mas, tentang SFSIC yang berdampak begitu, yang sulit untuk terurai. Apakah contohnya jenis plastik saat ini yang bisa diurai oleh cepat dengan menggunakan mikroplastik? Oke. Apakah ada langkah baru begitu? Oke, untuk green energy yang diterapkan di Uni Eropa, plastik itu memang ini ya, contohnya kresek atau apa itu saya belanja di pasar itu jarang saya nemui kresek, biasanya kertas jinjing kayak gitu. Nah, itu salah satu green energy di Uni Eropa. Nah, plastik pun juga sangat mahal harganya di sini. SFC kenapa di sektor energi tenaga listrik itu sangat signifikan? Karena berdasarkan data yang telah saya himpun sebelumnya, bahwa 70% dari gas SFC itu berasal dari power. Gitu. Jadi hal signifikan yang ditembak oleh pemerintah di seluruh dunia berdasarkan regulasi Kyoto Protocol gitu. Ya intinya alternatif SFC electrical ya yang sebagai main domainnya, selanjutnya ke hal-hal yang lain, plastik atau apa. Uni Eropa telah kebijakan plastik itu udah beberapa tahun yang lalu telah diterapkan gitu. Oke, baik. Sudah Mas? Sudah jawabannya? Oke. Oke, untuk baik untuk teman-teman, karena diskusinya sangat menarik sekali ya, karena namun keterbatasan waktu juga. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom komentar ataupun di room ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Sanupal, diskusinya sangat menarik sekali, dan pada malam hari ini kita bisa menambah informasi atau wawasan perihal energi ya. Karena mungkin peserta di sini multidisiplin ya, ada yang dari kesehatan, ada yang dari pendidikan dan sebagainya. Jadi pada malam hari ini kita diberikan insight baru begitu ya, pengetahuan baru tentang energi.
Mungkin dari beberapa ulasan yang banyak tadi dari Mas Naufal, saya sedikit menyimpulkan, semoga benar kesimpulan saya begitu. Karena banyak sekali ya paparan-paparan yang telah dijelaskan oleh Mas Naufal tadi mengenai research yang sudah banyak dilakukan oleh Eropa, khususnya Prancis, begitu tentang SFC dan excellent gas isolat dan sebagainya begitu, yang tujuannya yaitu pastinya adalah untuk mengurangi isu-isu untuk kerusakan lingkungan gitu. Dan selanjutnya pastinya renewable energy atau sustainable energy ini pasti akan banyak hubungannya dengan global warming, tentang climate change dan sebagainya. Dan bahkan Mas Naufal telah menjelaskan bahwasanya ternyata climate change ini memiliki dampak begitu ya, jangka panjang yang lebih besar daripada COVID yang sekarang lagi booming hingga 2 tahun ini. Tentunya di Uni Eropa pun ada beberapa kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan seperti Paris Agreement, Carbon Tax, dan ETX yang tujuannya pastinya untuk mengurangi gas emission begitu ya Mas. Dan di Eropa sendiri telah melakukan green energy dan nuclear energy untuk meminimalkan zero emisi di Eropa. Tentunya regulasi-regulasi ini masih bertahap begitu yang telah disampaikan oleh Mas Naufal sebelumnya, masih proses bertahap dilaksanakan atau diimplementasikan oleh Eropa begitu. Dan khususnya juga Indonesia mungkin ya perlu juga regulasi-regulasi yang ketat atau yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan, khususnya tentang global warming dan climate change. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ulas begitu, saya simpulkan dari materi yang sangat menarik dan sangat luar biasa dari Mas Naufal begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Naufal atas materi yang diberikan pada malam hari ini, dan antusias dari peserta juga sangat luar biasa, Mas Naufal. Salam hangat dan dari Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Naufal. Semoga nanti bakal berlanjut di ruang-ruang diskusi virtual maupun offline begitu, online maupun offline selanjutnya begitu ya Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Naufal dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Mungkin itu saja diskusi menarik atau kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf bila saya tutup. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Besok sepertinya jadi pemateri lagi ya Mas di sebelah begitu ya tentang beasiswa. Mungkin untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar begitu seperti Mas Naufal bisa bergabung di diskusi selanjutnya, ada Mas Naufal di dalamnya. Siap, Mbak. Ya. Oke, mungkin Mas Dayat, Mas Radius, Pak Dede yang selanjutnya bisa menyapa kembali. Mas Naufal. Terima kasih. Terima kasih Mas Naufal. Terima kasih Mas Naufal. Semoga sehat-sehat terus. Sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin saya masih level master masih jauh dibandingkan teman-teman di sini. Ilmunya masih jauh kurang gitu. Keren Mas. Sama-sama belajar Mas. Top dan keren itu Mas. Udah keren Mas. Top. Mas Irul itu sama jurusannya energi juga, Khairul Anam itu. Kalau saya energi negatif Mas. Power ya, Power Ranger. Jadi untuk teman-teman bisa meninggalkan room Zoom atau mungkin masih ingin menyapa dengan Mas Naufal, dipersilahkan waktu dan tempat untuk say hello atau bagaimana. Mbak Vika aja. Oh, saya sudah dari awal Mas. Saya mungkin giliran untuk yang lain. Giliran Mas Ari nyapa Mbak Vika.
tadi sudah disapa dengan Mas Arif. Thank you, Mas Noval, teman-teman. Terima kasih ya Mas Sanopal. Semoga bertemu di ruang diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Iya. teman-teman. Saya pamit ya. Ya. Mohon maaf Ya. atas kekurangannya. Vika sudah punya nomor teleponnya, Vika. Buat apa, Mas? Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zoom-nya.